Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustin, NIM 1830201207 dari kelas PGMI 7. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Evaluasi Pembelajaran dalam Jaringan atau Daring pada mata pelajaran IPS di kelas 4A SD Negeri 14 Talangkelapa. Selamat menyaksikan. Sebelum presentasi, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah seminar proposal Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Latar belakang yang mendasari penelitian ini yaitu pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas warga negaranya. Melalui pendidikan diharapkan dapat mampu menciptakan generasi yang lebih maju, yang mampu bersaing di dunia internasional dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Pada hakikatnya, manusia dan pendidikan adalah satu hal yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Senantiasa, pendidikan ini menjadi pengawal sejati bagi umat manusia dan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat hidup sejahtera, baik itu di dunia maupun di akhirat. Pendidikan dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan suatu keinginan melalui proses-prosesnya. Saat ini Indonesia bahkan dunia sedang dilanda suatu wabah virus yang disebut dengan coronavirus atau COVID-19. Nah, dampak dari wabah tersebut sangat besar bagi bidang kehidupan manusia seperti pendidikan dan ekonomi. Banyak korban yang berjatuhan yang disebabkan oleh virus ini. Nah, maka dari itu, untuk menghambat laju pertumbuhan kasus positif, Indonesia membuat suatu kebijakan yang dinamai dengan PSBB dan lockdown. Nah, karena adanya PSBB dan lockdown tersebut, membuat Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim membuat suatu kebijakan agar pendidikan di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut dinamai dengan Study for Home atau belajar dari rumah, yaitu dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh dilakukan untuk meredam laju pertumbuhan virus corona di Indonesia. Nah, pembelajaran jarak jauh terdapat dua sistem, yaitu pembelajaran dalam jaringan atau daring dan pembelajaran di luar jaringan atau luring. Nah, pembelajaran di dalam jaringan itu merupakan pembelajaran yang diakses melalui jaringan internet. Sementara pembelajaran di luar jaringan ini tidak diakses melalui jaringan internet. Dalam pembelajaran daring, kelas sesungguhnya itu digantikan oleh kelas virtual atau Learning Management System atau LSM. Pembelajaran dalam jaringan adalah suatu proses pembelajaran di mana pendidik dan peserta didik tidak bertatap muka secara langsung. Kelas sesungguhnya digantikan oleh kelas virtual dan media pembelajarannya digantikan oleh media digital yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran daring harus direncanakan dengan sematang mungkin agar dapat menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan wali kelas 4A SD Negeri 14 Talangkelapa, proses pembelajaran daring sudah dilakukan. Nah, proses pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Guru dan peserta didik membuat suatu grup di aplikasi WhatsApp tersebut untuk penyampaian materi dan pemberian tugas. Penyampaian materi dilakukan dalam bentuk foto, video maupun rekaman suara, dan penugasan dilakukan dengan cara memberi tugas ke grup, kemudian peserta didik mengumpulkannya lewat personal chat di aplikasi WhatsApp tersebut. Sejauh ini, wali kelas 4A di SD Negeri 14 Talangkelapa hanya menggunakan aplikasi WhatsApp dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam jaringan. Berdasarkan penyampaian latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti di SD Negeri 14 Talangkelapa dengan judul penelitian Evaluasi Pembelajaran dalam Jaringan atau Daring pada mata pelajaran IPS di SD Negeri 14 Talangkelapa. Selanjutnya, bagian batasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar masalah jelas, tidak menyimpang, dan pembahasannya tidak melebar. Berikut batasan masalah yang ada di penelitian ini. Yang pertama, proses pembelajaran yang diteliti hanya proses pembelajaran dalam jaringan atau daring. Dan yang kedua, mata pelajaran yang menjadi pusat penelitian yaitu mata pelajaran IPS.
yang kemudian merupakan bagian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran dalam jaringan pada mata pelajaran IPS di kelas 4A SD Negeri 14 Salangklapa. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam jaringan pada mata pelajaran IPS di kelas 4A SD Negeri 14 Salangklapa. Dan yang ketiga yaitu apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam jaringan atau daring pada mata pelajaran IPS di kelas 4A SD Negeri 14 Salangklapa. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan tadi, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses pembelajaran daring pada mata pelajaran IPS di kelas 4A SD Negeri 14 Salangklapa. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dalam melaksanakan pembelajaran daring pada mata pelajaran IPS di kelas 4A SD Negeri 14 Salangklapa. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan proses pembelajaran daring pada mata pelajaran IPS di kelas 4A SD Negeri 14 Salangklapa. Kemudian manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dan praktis. Adapun manfaat secara akademis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat masalah yang sama. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi lembaga, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penunjang prasarana dan sarana dan prasarana sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran daring. Yang kedua, bagi guru. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dalam proses peningkatan kualitas kreativitas dan inovasinya dalam melaksanakan proses pembelajaran daring. Dan yang ketiga, bagi penulis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran daring. Kemudian metode penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu berupa observasi dan wawancara. Nah, metode kualitatif adalah metode yang menguraikan kata-kata tertulis atau dalam bentuk deskriptif dalam menyampaikan hasil penelitiannya. Metode kualitatif menekankan pada proses berpikir secara deduktif dan induktif serta berkaitan dengan pola yang berhubungan dengan satu fenomena dan fenomena lain yang diteliti. Kemudian senantiasa menggunakan logika ilmiah. Kemudian kajian pustaka. Nah, pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa kajian pustaka yang dijadikan referensi dan diharapkan dapat mempermudah penulis dalam menulis penelitian ini. Yang pertama itu dari Rita Andriani dalam skripsinya yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Online Matematika Siswa Kelas 5 SD Negeri 5 Metro Pusat. Hasil penelitian beliau mengemukakan bahwa pembelajaran online adalah pembelajaran yang mana peserta didik dan pendidik tidak bertemu secara langsung atau dilakukan dengan mengakses jaringan internet dengan menggunakan media sosial untuk saling bertukar informasi melalui aplikasi WhatsApp grup. Kemudahan pembelajaran online yaitu tidak terhambat oleh jarak dan waktu, serta dalam proses belajar siswa didampingi oleh orang tua. Sementara itu, kesulitan pembelajaran online seperti siswa atau orang tua siswa tidak memiliki kuota internet atau bahkan tidak memiliki HP Android, serta siswa kesulitan dalam memahami materi yang diberikan secara online. Kemudian, persamaan penelitian Rita Andriani dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang pembelajaran daring yang dilakukan di lingkungan sekolah dasar. Perbedaan penelitian Rita Andriani dengan penelitian ini yaitu mata pelajaran yang diteliti berbeda. Jika penelitian Rita meneliti pembelajaran matematika, tapi kalau penelitian ini meneliti mata pelajaran IPS. Yang kedua, yaitu Dewi Fatima dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19 di Sekolah Dasar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pembelajaran daring di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ahmad Dahlan, Kota Jambi sudah berjalan dengan baik. Pembelajaran daring di SDIT tersebut dilakukan dengan media aplikasi WhatsApp dan Zoom. Metode yang dilakukan dengan cara ceramah dan penugasan.
Kendala yang dialami selama proses pembelajaran daring yaitu ketidakstabilan jaringan internet, serta siswa kurang memahami materi yang telah disampaikan oleh guru secara online. Namun, guru terus memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Persamaan penelitian Dewi Fatimah dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang pembelajaran daring di sekolah dasar. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Dewi Fatimah bersifat umum ke semua mata pelajaran, sedangkan penelitian ini hanya fokus ke mata pelajaran IPS saja. Yang selanjutnya yaitu Indri Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pembelajaran Daring terhadap Evaluasi Belajar Siswa Kelas 4 MI Ma'arif Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Tahun pembelajaran 2019-2020. Hasil penelitian beliau mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring siswa kelas 4 MI Ma'arif Kutowinangun, Salatiga sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala dalam proses pembelajarannya. Persamaan penelitian Indri Rahmawati dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pembelajaran daring di lingkup sekolah dasar. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini lebih melihat efek pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di semua mata pelajaran. Sementara pada penelitian ini langsung mengevaluasi pembelajaran daring terhadap efeknya secara umum dan hanya pada mata pelajaran IPS saja. Elisnawati pada skripsinya yang berjudul Evaluasi Penyelenggaraan e-learning dalam pembelajaran di SMA IT Ar-Rohihan, Bandar Lampung. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penyelenggaraan e-learning tidak perlu melakukan perencanaan atau tahapan-tahapan untuk membuat sistem e-learning. Penyelenggaraan e-learning dilakukan karena sistem tersebut terbilang efektif dan efisien. Persamaan penelitian Elisnawati dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang pelaksanaan pembelajaran daring. Namun perbedaannya adalah jika penelitian ini membahas pelaksanaan daring secara keseluruhan, sedangkan penelitian Elisnawati membahas daring secara khusus dengan sistem e-learning. Tak hanya itu, penelitian ini dilaksanakan di jenjang sekolah dasar, namun penelitian Elisnawati sudah merambah ke dunia jenjang SMA. Selanjutnya yaitu dari Dinar Argari Pramesti dalam skripsinya yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan dan Pengukuran Capaian Hasil Pembelajaran Jarak Jauh pada Jenjang Sekolah Dasar selama pandemi Corona di Desa Gondang, Kabupaten Sragen. Hasil penelitiannya merujuk pada kenyataan yang terjadi bahwa evaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh cukup baik. Namun, dalam evaluasi pengukuran capaian hasil pembelajaran jarak jauh kurang efektif. Persamaan kedua penelitian ini yaitu mengevaluasi pembelajaran jarak jauh pada jenjang sekolah dasar. Dikatakan sama karena daring merupakan salah satu penerapan proses pembelajaran jarak jauh. Namun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu jika penelitian ini hanya berpacu pada evaluasi pelaksanaan daring, sedangkan penelitian dari Dinar Argari Pramesti juga merambah pada pengukuran capaian hasil pembelajaran jarak jauh. Kemudian kerangka teori. Yang pertama proses pembelajaran daring yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian pembelajaran daring, 2. Tujuan pembelajaran daring, 3. Manfaat pembelajaran daring, dan 4. Prinsip desain pembelajaran daring. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan suatu sistem pendidikan di mana antara pendidik dan peserta didik tidak bertatap muka secara langsung. Nah, kelas sungguhannya digantikan oleh kelas virtual melalui platform internet. Pembelajaran daring dilakukan untuk menjangkau kelas yang masif dan luas serta dengan jumlah peserta didik yang banyak. Setiap pembelajaran daring, masing-masing mata pelajaran harus mempunyai video, foto, rekaman, maupun slideshow dalam penyampaian materinya. Yang kedua, tujuan pembelajaran daring. Pembelajaran daring bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik dalam suatu kelas yang masif dan luas, secara tidak bertatap muka. Selain itu, tujuan pembelajaran daring ini untuk mengefektifkan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kemudian, manfaat pembelajaran daring. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran yang dilakukan dalam media digital dengan memanfaatkan suatu teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pelaksanaan pembelajarannya. 2. Meningkatkan keterjangkauan pendidikan dengan jumlah peserta didik yang banyak dan tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Dan yang ketiga, menekan biaya pendidikan dengan memanfaatkan media digital yang ada di dalam jaringan internet.
Kemudian karakteristik pembelajaran daring. Yang pertama masif. Dibilang masif karena pembelajaran daring tidak dibatasi oleh jumlah peserta didik. Yang kedua, terbuka. Pembelajaran daring bersifat terbuka, artinya siapa saja dapat masuk ke dalam room yang telah disediakan oleh pendidik tanpa syarat yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu prinsip desain pembelajaran daring. Yang pertama, identifikasi capaian pembelajaran wajib mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, menjamin strategi penilaian yang sepadan dengan capaian pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, menyusun kegiatan dan penugasan secara sistematis dan progresif agar peserta didik dapat mematok ketiga aspek tersebut yang wajib dikembangkannya. Dan yang keempat, menjamin keseimbangan antara absensi siswa, absensi pendidik, pemberian materi, keaktifan peserta didik, dan interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta penugasan yang diberikan. Selanjutnya mengenai ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, pengertian IPS. Pada hakikatnya, IPS adalah penggabungan dari berbagai bidang ilmu pada dunia humaniora yang diformulasikan berdasarkan kehidupan nyata. IPS mengkaji antara manusia dan lingkungannya. Melalui IPS diharapkan mampu menciptakan manusia yang baik, bertanggung jawab, cerdas, serta dapat berkomunikasi sesama manusia lain dengan baik. IPS mengkaji fenomena-fenomena di dunia, baik di masa lalu, di masa sekarang maupun di masa mendatang. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Perkembangan iptek sekarang menjadikan manusia dapat dengan mudah berinteraksi dengan semua orang, baik di belahan bumi yang berbeda. Nah, tentunya hal itu mendukung hakikat IPS bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran IPS. IPS bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak antisosial dan percaya diri atas kehidupannya di tengah masyarakat luas. Tak hanya itu, tujuan pembelajaran IPS juga diharapkan dapat membentuk karakter warga negara yang baik, cerdas, bertanggung jawab, dan senantiasa mementingkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Pada umumnya, tujuan pembelajaran IPS yaitu menciptakan masyarakat yang kritis dan logis. Yang kedua, menciptakan masyarakat yang mampu berkomunikasi dengan baik, serta menciptakan masyarakat yang peka terhadap urusan sosial. Baiklah, demikian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.